Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Abe Fernanda, NIM 222121170. Di sini saya ingin membuat video tes setengah semester mata kuliah Tafsir Akidah Akhlak, yaitu membaca 4 ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-Mutahah 8-9, Quran surat Al-An'am ayat 82, Quran surat Al-Hajj ayat 37, dan Quran surat An-Nisa ayat 137-138, dan disertai dengan penjelasan singkat dan apa saja yang bisa direnungi dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimin. Di dalam ayat atas dijelaskan bahwa Allah hanya melarang kaum muslim bertolong dengan orang yang menghambat atau menghalangi manusia beribadah di jalan Allah dan memutarkan kaum muslim sehingga ia berpindah kepada agama lain yang memerangi, mengusir, dan membantu mengusir kaum muslim dari negeri mereka. Dan Allah tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong-menolong, dan bantu-membantu dengan orang musyrik selama mereka tidak mempunyai niat menghancurkan Islam dan kaum muslim. Renungan makna dalam ayat tersebut adalah sebagai pedoman bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Meskipun Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada semua orang, namun Allah juga mengajarkan untuk tidak mendekati orang-orang yang memusuhi dan memerangi agama Islam. Selanjutnya, Surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amna wa hum muhtadun. Ayat tersebut menekankan pentingnya kesucian iman yang tidak dicampuri dengan kezaliman atau ketidakadilan. Orang-orang yang benar-benar beriman dan menjaga kebersihan iman mereka dari segala bentuk kezaliman atau penyimpangan akan mendapat keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan bahwa iman yang benar harus disertai dengan amal yang baik dan menjauhi segala bentuk kemungkarannya. Dari renungan dari ayat tersebut, kita dapat memahami dan mengalami pembelajaran dari surat ayat Al-An'am ayat 82 untuk mengembangkan keimanan yang kuat, kesabaran yang teguh, dan ketaatan yang penuh pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Selanjutnya surat Al-Hajj ayat 37. La yanallahu lahumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ayat ini menyoroti tindakan orang-orang yang kafir dan menghalangi orang lain dari jalan Allah serta melakukan kejahatan di sekitar Masjidil Haram. Renungan dari makna ayat tersebut sebagai peringatan bagi kita semua untuk tidak menghalangi orang lain dari mencari jalan menuju Allah serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat di tempat suci, dan menegaskan bahwa Allah mengetahui segala perbuatan akan memberi balasan yang setimpal. Selanjutnya, surat An-Nisa
ayat 137 dan selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa dadu kufran lam yakunillahu liyaghfirilahum wala liyahdiyahum sabilan. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban aliman. Ayat ini secara khusus menerangkan keadaan orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selama hingga mati dalam kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka setelah mereka mati, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga. Renungan dari ayat An-Nisa ayat 137 yaitu, dengan merenungkan ayat ini kita diingatkan untuk tetap teguh dalam iman, berusaha untuk selalu memperbaiki diri dan menjauhi segala bentuk kesesatan. Kesabaran dan keteguhan dalam iman adalah kunci untuk meraih rahmat dan ampunan Allah. Dan kandungan dari ayat An-Nisa ayat 138 yaitu, ayat ini memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga-surga yang indah di akhirat yang dilalui oleh sungai-sungai. Mereka akan diberi rezeki buah-buahan dari surga-surga itu, dan mereka akan menganggap rezeki tersebut sebagai kenikmatan yang pernah mereka rasakan sebelumnya, meskipun sebenarnya rezeki tersebut diberikan dalam bentuk yang berbeda. Selain itu, mereka akan memiliki istri-istri yang suci dan mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Dan renungan yang terdapat di surat An-Nisa ayat 138 yaitu, makna dalam ayat tersebut sebagai motivasi bagi kita untuk terus beriman, beramal soleh, dan bertahan dalam menjalani kehidupan ini dengan harapan untuk mendapatkan kenikmatan abadi di surga Allah kelak nanti. Dan ayat ini mengingatkan kita, saya juga, bahwa kesabaran dan keteguhan dalam menjalani kehidupan ini akan membuahkan hasil yang luar biasa di akhirat. Cukup sekian beberapa surat dan renungan dan isi kandung singkat yang terdapat pada surat tersebut. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.